Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kuliah pengantar manajemen keuangan. Hari ini kita sudah masuk ke bab 3, yaitu bab analisis laporan keuangan. Nah, apa sih analisis laporan keuangan? Jadi, analisis laporan keuangan itu merupakan analisis kondisi keuangan suatu perusahaan. Dan analisis laporan keuangan ini akan menunjukkan kekuatan perusahaan dan juga kelemahannya dalam hal keuangan maksudnya. Lalu, analisis laporan keuangan nantinya akan memberikan gambaran kepada kita mengenai kinerja perusahaan, hasil atau prestasi yang dicapai perusahaan dalam periode waktu tertentu, ya. Nah, informasi analisis laporan keuangan ini akan berguna untuk stakeholder baik internal maupun eksternal. Nah, pihak internal yang pertama tentunya manajemen, ya, untuk pengambilan keputusan. Yang kedua ada pemilik, ya, pemilik perusahaan. Yang ketiga bahkan ada karyawannya juga. Kemudian misalnya melihat laporan keuangan dan menilai kelemahan dan kekuatan perusahaannya seperti apa. Apakah karyawan ini akan terus menetap ataukah bisa mencari opsi perusahaan lain. Yang kedua, pihak eksternal nih di luar perusahaan, ya, tentunya. Yang pertama ada kreditur, ada investor, ada pemerintah, yang dimana pihak-pihak luar ini bisa memutuskan apakah ada, kalau misalnya investor, apakah cocok nih untuk pembelian saham di perusahaan ini, gitu ya. Lalu untuk pemerintah misalnya dalam hal perpajakan bisa menilai apakah dari laporan keuangan ini ada peluang-peluang pajak yang belum terlihat, gitu ya. Nah, dari situ analisis laporan keuangan ini berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan ini. Lalu terdapat beberapa jenis analisis laporan keuangan. Namun analisis yang sering dipakai, ya, itu adalah analisis rasio, di mana analisis rasio ini adalah penulisan kembali unsur-unsur neraca dan laporan laba rugi dalam bentuk perbandingan, ya. Nah, apa yang diperbandingkan, ya? Yang hari ini kita akan membahas analisis rasio yang pertama. Yang pertama adalah analisis rasio, ya. Maksudnya kita akan membahas analisis laporan keuangan dengan analisis yang pertama, yaitu analisis rasio keuangan. Nah, analisis ini tahap-tahapnya adalah yang pertama, membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan yang sama, satu perusahaan ini, dari tahun ke tahun dengan menggunakan data time series atau data berurutan. Misalnya nih, kita lagi menganalisis rasio keuangan perusahaan A, maka kita bandingkan laporan keuangan dari perusahaan A ini di tahun 2022 dengan 2021, gitu ya. Jadi dalam satu perusahaan yang sama. Yang kedua, membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan industri, gabungan rasio keuangan perusahaan yang sejenis pada tahun yang sama. Nah, contohnya misalnya kita sedang menganalisis rasio keuangan PT Wings, gitu ya. PT Wings, kemudian karena PT Wings ini bergerak dalam bidang atau industri kebutuhan rumah tangga misalnya, ya. Lalu kita bandingkannya dengan perusahaan atau industri yang sama, contohnya misalnya Unilever dan lain-lain. Nah, tapi membandingkannya ini pada tahun yang sama, gitu ya. Selanjutnya, pengelompokan rasio keuangan. Nah, berdasarkan sumbernya, rasio keuangan itu terdiri dari rasio neraca,
perbandingan neraca ya. Rasio laba rugi perbandingan laba rugi, rasio campuran ini membandingkan dengan neraca dan laba rugi. Selanjutnya berdasarkan penggunaannya. Nih, ada banyak ya sekali rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua rasio liabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, yang keempat rasio profitabilitas, dan yang kelima adalah rasio penilaian. Nah, masing-masing rasio ini nanti akan memiliki subrasio. Jadi materi hari ini itu materinya sedikit panjang dalam hitung-hitungan, tapi sederhana gitu ya hitungannya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, berdasarkan sumbernya, ini tadi yang pertama rasio neraca, rasio yang membandingkan unsur neraca dengan unsur neraca ya. Kalau laba rugi, unsur laba rugi dengan unsur laporan laba rugi. Yang ketiga, rasio campuran membandingkan unsur neraca dengan unsur laporan laba rugi atau sebaliknya. Berdasarkan penggunaannya, ini ada 5 ya. Yang pertama rasio likuiditas tadi. Rasio ini menunjukkan kalau kita hitung ya, nanti akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, gitu ya. Yang kedua, kalau kita menghitung rasio liabilitas, maka rasio ini akan menunjukkan kita ya untuk mengukur berapa banyak perusahaan, berapa banyak si perusahaan ini maksudnya menggunakan dana yang berasal dari hutang. Yang ketiga, rasio aktivitas. Nah, rasio ini kemudian akan kita hitung untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya atau mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dananya. Yang keempat, profitabilitas. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dari penggunaan dananya. Yang kelima, rasio penilaian. Rasio ini untuk menilai kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar agar melebihi biaya modal yang tentunya telah dikeluarkan. Nah, jadi masing-masing rasio ini itu memiliki subrasio yang hitungannya nanti akan dijelaskan di dalam penjelasan video kali ini, dan juga ini juga ada di buku panduan kita ya. Nah, contohnya nih, misalnya yang pertama adalah rasio likuiditas ya. Jadi rasio ini kalau kita hitung itu untuk mengukur ya kemampuan perusahaan dalam membayarkan hutang-hutang jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Nah, makanya kalau kita menghitung rasio likuiditas, kita pasti memasukkan aset-aset lancar di sini ya. Contohnya subrasio aset lancar ya. Kita menghitung aset lancar dibagi dengan hutang lancar gitu ya. Rasio cepat, aset lancar kita kurangi dengan persediaan barang dagang, kita bagi dengan hutang lancar. Yang C, rasio tunai. Ini hitungnya dengan kas ditambah surat berharga. Ini adalah aset lancar ya, dibagi dengan hutang lancar. Ya, karena memang rasio likuiditas itu untuk fokus ya untuk membayar hutang-hutang jangka pendek gitu ya. Oke. Lanjut yang kedua, yaitu rasio liabilitas. Nah, rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa sih ya seberapa banyak perusahaan ini tuh menggunakan dana yang berasal dari hutang gitu ya. Nah, banyak sekali subrasio liabilitas. Yang pertama ada rasio total liabilitas yang kita bisa hitung dengan memasukkan total hutang, total liabilitas kita dibagi dengan total aset ya. Yang kedua, rasio perbandingan liabilitas dengan modal. Kita bisa hitung dengan memasukkan rumus total hutang kita bagi dengan modal ya.
Yang C, rasio berapa kali bunga yang dihasilkan. Ini kita bisa hitung dengan memasukkan EBIT atau laba usaha, kita bagi dengan biaya bunganya. Yang keempat, rasio kemampuan membayar kewajiban tetap atau fixed payment ratio. Ini kita bisa hitung dengan memasukkan EBIT atau laba usaha, ditambah bunga, ditambah angsuran kalau ada, ditambah sewa, dibagi dengan bunga, ditambah angsuran, dan ditambah sewa. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Ya, rasio ini digunakan untuk menilai ya seberapa efektif lah perusahaan ini dalam mengelola aset-aset yang sudah dimiliki atau yang sudah dibeli tadi, gitu ya. Nah, di dalam rasio aktivitas ini ada subrasio. Yang pertama ada rasio perputaran persediaan. Nah, ini kita bisa menghitung perputaran persediaannya dengan memasukkan rumus HPP yang ada di laporan laba rugi, harga pokok penjualan kita bagi dengan rata-rata persediaan ya. Nah, sebelum itu kan kita harus tahu dulu nih rata-rata persediaan berapa. Ya, jadi kalau kita mau hitung rata-rata persediaan, berarti persediaan dikurangi dengan persediaan. Maksudnya ini adalah persediaan tahun sekarang kita kurangi dengan persediaan tahun sebelumnya dibagi 2, gitu ya. Lanjut yang kedua yaitu subrasio rata-rata umur persediaan. Ini kita bisa hitung dengan memasukkan rata-rata umur persediaan sama dengan 360, ini jumlah hari dalam setahun, kita bagi dengan perputaran persediaan. Ini sama seperti sebelah kiri ya. Kita harus tahu dulu perputaran persediaan ya. Atau bisa pakai rumus pertama ini atau yang kedua. Rasio rata-rata umur persediaan bisa kita hitung dengan memasukkan rata-rata umur persediaan kita kali dengan 360 dibagi dengan HPP. Oke, selanjutnya ada rasio rata-rata peredaran piutang. Kalau tadi persediaan, sekarang peredaran piutang. Ya, rasio rata-rata peredaran piutang ini bisa kita pakai rumus sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya, misalnya kalau sebelah kiri ini kita bisa pakai penjualan dibagi dengan rata-rata piutang. Yang sebelah kanan itu adalah periode pengumpulan piutang sama dengan 360 dibagi dengan perputaran piutang. Tentunya kalau kita mau hitung rata-rata piutangnya, kita bisa masukkan piutang tahun sekarang dikurangi piutang tahun lalu dibagi 2, begitu ya. Oke, selanjutnya masih di rasio aktivitas ya. Yang pertama, yang keempat, subrasio perputaran aset tetap ini bisa kita hitung dengan memasukkan penjualan dibagi dengan aset tetap. Yang kelima, rasio perputaran aset ini kita bisa hitung dengan penjualan dibagi dengan total aset, begitu. Selanjutnya, rasio profitabilitas atau profitability ratio. Nah, ini kita bisa menganalisis nih seberapa besar keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, subrasionya sangat banyak juga. Ini ada A sampai F. Yang pertama ada rasio margin laba kotor atau istilahnya biasanya disingkat GPM atau gross profit margin. Ini bisa memasukkan laba kotor dibagi dengan penjualan. Yang kedua, rasio margin laba bersih atau net profit margin, sesuai namanya. Berarti kalau sudah net, kita masukinya bukan laba kotor lagi tapi laba bersih, gitu ya. Yang C, rasio laba bersih terhadap total aset atau return on asset ratio. Ini kita bisa masukkan EAT, laba bersih, kita bagi dengan total aset. Yang D, rasio laba terhadap investasi atau return on investment ratio. Ini bisa kita memasukkan rumus ya, EAT, laba bersih, kita bagi dengan investasi. Investasi ini kalau kalian bingung nanti carinya di mana, investasi itu kita bisa hitung ya, kita bisa memasukkan nominal total aset yang ada di
neraca ya. Selanjutnya, return on equity atau rasio laba terhadap ekuitas ya. Berarti kita masukannya adalah EAT atau laba bersih dibagi dengan ekuitas. Yang selanjutnya, rasio laba per lembar saham atau earning per share ratio. Kita bisa hitung dengan memasukkan EAT kita bagi dengan jumlah lembar saham yang dimiliki. Selanjutnya ada rasio penilaian ya. Nah, rasio penilaian ini digunakan untuk menganalisis seberapa mampu perusahaan ini dalam menciptakan meningkatkan nilai perusahaan ini kepada calon investor atau kepada para pemegang sahamnya. Bagaimana cara menarik para investor ini untuk berinvestasi kepada perusahaan ini ya. Jadi nanti kalau nilai dari rasio ini itu semakin tinggi, maka semakin baik pula penilaian para pemegang saham ya pada masyarakat ini kepada perusahaan. Nah, ini ada sub ratio. Yang pertama ada price earning ratio. Ini kita bisa hitung dengan memasukkan harga per pasang saham kita bagi dengan laba per lembar sahamnya. Yang kedua, market to book value ratio. Ini bisa kita hitung dengan memasukkan harga pasar saham kita bagi dengan nilai buku saham ya. Oke. Nah, ini adalah contoh gambaran neraca dari PT Keluarga Sejahtera 31 Desember ya 2021 dan juga 2022. Nah, di sini adalah neraca dan di bawahnya ini adalah laporan laba ruginya di tahun 2021 dan 2022 bulan Desember. Nah, contoh ini itu ada di buku ya. Nanti kalian juga bisa simak dari laporan keuangan neraca dan juga laporan laba rugi PT Keluarga Sejahtera. Hari ini akan kita lakukan analisis ya, analisis rasio keuangan ya, yang telah kita bahas, yaitu yang pertama ada rasio likuiditas ya. Nah, kita akan hitung yang pertama sub rasio aset lancar ya. Sub rasio aset lancar itu rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan hutang lancar kita kali dengan 100%. Maka kita juga bisa langsung masukkan ya aset lancar. Kita lihatnya tahun 2022 ya, aset lancar itu total aset lancar 649.500. Lalu kita bagi dengan hutang lancarnya. Hutang lancar yaitu hutang lancar ada di bawah, hutang lancar 1 juta ya, atau dalam ribuan ini berarti 1M, lalu kita kali dengan 100% ya, ketemu 6,4595 atau kalau dipersenkan jadi 645,95% gitu ya. Nah, ini adalah rasio aset lancar. Lanjut ke rasio cepat atau quick ratio. Ini kita bisa hitung dengan memasukkan aset lancar ya, aset lancar, lalu kita kurangi dengan persediaan, lalu baru kita bagi dengan hutang lancar ya, hutang lancar 1M. Nah, hasilnya adalah 4,7 atau kalau dalam persennya adalah 473,35%. Lanjut, sub rasio yang ketiga yaitu rasio tunai atau cash ratio. Ini kita bisa memasukkan rumus kas ditambah surat berharga ya. Berarti kita langsung masukin kasnya 500 juta, kita tambahkan dengan surat berharga 2.883.500 ya, ribu. Lalu kita bagi dengan hutang lancar. Hutang lancar, oke, hutang lancarnya ada di bawah. Oke, ketemu 3,3835 atau
338,35%. Nah, jadi hitungan dari rasio likuiditas itu hasilnya seperti ini. Baik, itu rasio likuiditas. Kita yang kedua yaitu rasio liabilitas. Rasio liabilitas ini kita bisa menghitung yang pertama rasio total liabilitas dengan rumusnya yaitu total hutang. Berarti kita lihatnya di neraca ya. Total hutang, mana total hutang? Ada di bawah, total hutang ya. Ini total hutang. Lalu kita bagi dengan total aset. Ya, kita bagi dengan total aset ya. Total aset di tahun sama 2022 lalu dikali dengan 100%. Ketemu 34%. Ya. Selanjutnya rasio perbandingan liabilitas dengan modal. Nah, ini rumusnya adalah total hutang ya, total hutang di bawah. Total hutang lalu kita bagi dengan ekuitasnya. Ekuitas kita bagi. Nah, ketemu 52% ya, atau ini 51,5% ya, lebih tepatnya. Oke, rasio likuiditas sudah. Selanjutnya kita hitung rasio aktivitas ya. Nah, rasio aktivitas di sini yang pertama harus kita hitung adalah rasio perputaran persediaan. Nah, kita bisa memasukin rumus HPP. Berarti kalau kita mau cari HPP, kita harus ke laporan laba rugi. Ya, HPP. Lalu kita bagi dengan rata-rata persediaan. Oh, berarti kalau kita mau cari rata-rata persediaan, berarti harus kita hitung dulu nih rata-rata persediaannya ya. Rata-rata persediaan itu kita bisa ambil dari persediaan tahun sekarang ditambah persediaan tahun lalu dan dibagi 2 ya. Oke, kita cari dulu persediaan. Ya, persediaan ditambah dengan persediaan tahun lalu kita bagi dengan 2. Oke, rata-rata persediaannya adalah 1.251.000 rupiah ya, ini dalam ribuan. Lalu kita bagi dengan HPP-nya ya, HPP yaitu HPP-nya adalah 4,1, lalu kita bagi dengan rata-rata persediaan yang sudah kita hitung. Nah, rata-rata persediaannya tadi ketemu 3,277 ya. Nah, ini adalah rasio perputaran persediaan. Oke, yang kedua yaitu rata-rata umur persediaan. Rata-rata umur persediaan ini kita bisa hitung dengan memasukkan jumlah hari kita bagi dengan perputaran persediaannya ya. Nah, tadi perputaran persediaan sudah kita hitung, jadi kita tinggal masukin aja jumlah harinya dalam setahunnya adalah 360, lalu kita bagi dengan rasio perputaran persediaannya ya, 3,27738 ini. Nah, ketemu 109,844 nih hari ya. Nah, rata-rata umur persediaannya itu adalah 109,9 hari. Nah, selanjutnya rata-rata peredaran piutang. Nah, berarti kita hitung dulu nih. Kan rumusnya ini penjualan dibagi dengan rata-rata piutang ya. Berarti kita masukin dulu rata-rata piutang itu dari piutang tahun sekarang ya. Piutang tahun sekarang. Kita cari dulu piutangnya, piutang tahun sekarang kita tambah dengan piutang tahun lalu kita bagi 2. Nah, rata-rata piutangnya adalah 850.000, ini dalam ribuan ya. Maka kita bisa langsung hitung rata-rata peredaran piutang dari penjualan tahun 2022. Kita masukkan penjualan, kita bagi dengan rata-rata piutangnya yang barusan kita hitung, ketemu 14,7059.
Nah, kita lanjutkan ke rasio kemampuan menghasilkan laba yang terdiri dari gross profit margin ya. Berarti rumusnya ini adalah laba kotor kita bagi dengan penjualan kita kali dengan 100%. Nah, laba kotornya kita bisa hitung di laporan laba rugi ya, yang laba kotor berarti EBITDA ini. Lalu kita bagi dengan penjualannya. Ketemu 67% ya. Oke. Selanjutnya NPM, net profit margin, kita bisa hitung dengan memasukkan laba bersih kita bagi dengan penjualan. Laba bersih ya kita bagi dengan penjualannya, ketemu 37%. Nomor 3, rasio laba bersih terhadap total aset atau return on aset ya. Kita bisa masukkan EAT atau laba bersih kita bagi dengan total aset. Berarti kita haruskan neraca dulu untuk tahu total asetnya. Oke, total aset itu ada di sini ya. Oke, ketemu 25%. Oh, ini salah masukin angka. Ini oke, tadi EAT ya, EAT laba bersih kita bagi dengan total aset. Kita masukin total aset 25 juta atau 25M, ketemu 19% ya. Lanjut kita ke return on investment atau ROI. Masukinya. Nah, ROI ini kita bisa masukin EAT kita bagi dengan investasi ya. Oke. EAT di atas ini EAT kita bagi dengan investasi. Investasi itu kita bisa hitung dengan memasukkan total aset ya. Jadi hitungannya sama seperti sebelumnya. Nah, angkanya sama nih kan, 19% sama. Lanjut yang kelima, return on equity. Ini kita bisa masukin rumus EAT kita bagi dengan ekuitas ya. EAT kita bagi dengan ekuitas. Nah, ekuitas kita bisa lihatnya di neraca ya. Oke. Lanjut ke nomor 6, laba per share atau earning per share. Ini kita bisa hitung dengan memasukkan rumus EAT kita bagi dengan jumlah lembar saham. Nah, jadi EAT kita bagi dengan jumlah lembar saham. Nah, kita bisa tahu berapa lembar sahamnya itu ada di ekuitas ya. Neraca bagian ekuitas ini keterangannya sahamnya itu ada 1 juta lembar. Berarti kita bagi dengan 1 juta ya. Oke, bagaimana? Ini ya. EAT kita bagi dengan 1 juta. Nah, jadi earning per share itu adalah 4 Oh iya, ini EAT itu tadi kita harusnya masukinya pakai nominal dalam ribuan ya. Berarti kita kurang 0,3 tadi kita masukin secara manual 4641 ini ya, laba bersihnya kita masukin secara manual 000 baru kita dibagi dengan 1 juta lembar sahamnya. Nah, laba ternyata ada laba per lembar sahamnya itu adalah 4.641. Lanjut ke rasio penilaian. Nah, rasio penilaian ini itu kita bisa masukin. Oh ya, yang pertama ada price earning ratio. Ini kita bisa masukin harga pasar saham dibagi dengan laba per share ya. Oke, jadi kita cari dulu nih harga pasar sahamnya berapa ya. Oke, di soal diinformasikan bahwa ada harga pasar sahamnya itu adalah ke pasar saham itu adalah 20.000 per lembar sahamnya ya. Oke, berarti kita masukin ya harga pasar saham. Harga pasar saham yaitu 20.000 sekarang kita bagi dengan laba per lembar saham yang barusan kita hitung. Nih ya. Ketemu 4,31.
ya. Lanjut, market to book value. Ini kita bisa hitung dengan memasukkan rumus harga pasar saham dibagi dengan nilai buku saham. Ya, harga pasar sahamnya kita masukin lagi 20.000. Ya, kita bagi dengan nilai buku sahamnya berapa. Kita bisa lihat di neraca. Ya, neraca bagian ekuitas ya. Nah, ini ada 14.000 ya. Berarti 14 miliar ya. 14 miliar kita bagi dengan 1 juta. Nah, kita bagi tadi 14 miliar. Ini dalam ribuan ya, makanya ditambahkan 03, kita bagi dengan 1 juta lembar sahamnya. Nah, ternyata market to book value-nya ini adalah 1,43. Nah, hasil-hasil yang telah kita hitung ini itu penjelasannya, detailnya, penjelasan hasilnya ini ada di buku. Nah, contohnya nih, misalnya market to book value-nya ketemu 1,43. Nah, artinya adalah harga pasar saham ya, tadi harga pasar sahamnya ini adalah 20.000 ya kan. Lalu nilai buku saham ya, nilai awal saham dia tadi ada 14 M, kita bagi dengan jumlah saham yang dipunyai ya, 1 juta 14.000. Nah, berarti nilai buku saham, nilai awal saham ini nilainya 1,43 kali dari nilai harga pasar sahamnya gitu ya, atau lebih besar gitu. Nah, coba kita lihat dari atas. Rasio likuiditas ya. Nah, jadi rasio likuiditas itu kan rasio ya. Setelah kita hitung rasio ini, itu akan menggambarkan seberapa mampu sih perusahaan ini itu membayar hutang-hutang yang mau jatuh tempo gitu ya, yang ada di kelompok hutang jangka pendek itu tadi, atau hutang lancar gitu ya. Nah, makanya kalau kalian perhatikan rasio likuiditas itu isi-isinya ya, komponen-komponennya ini ada aset lancar dan juga hutang lancar gitu ya. Memang dia untuk menilai kemampuan perusahaan, seberapa mampu sih ya perusahaan ini dalam membayar hutang-hutang lancarnya. Nah, kalau rasio aset lancarnya ini setelah kita hitung ketemu 6,4595 atau 645,90 gitu ya. Nah, ini menggambarkan bahwa bila perusahaan ini memiliki hutang sebesar Rp1, maka akan dijamin aset lancar ini ya sebesar Rp6,4595 gitu ya. Nah, semakin besar nilai rasio likuiditas ini akan semakin menggambarkan semakin mampu perusahaan ini dalam membayar aset-aset lancarnya begitu. Nah, begitu juga dengan rasio-rasio yang lain. Nanti kalian bisa saling membaca penjelasan yang ada di buku. Oke, baik. Mungkin itu saja materi dari kita hari ini tentang analisis laporan keuangan. Yang pertama, ya, analisisnya ini ada beberapa, tapi ini adalah analisis yang pertama, analisis rasio keuangan yang terdiri dari beberapa rasio barusan ya. Nah, jadi bab ini itu sangat sebenarnya hitungannya sederhana ya. Ini dibagi ini dikali 100%, udah ketemu itu aja. Namun memang hitungannya itu sedikit banyak gitu ya. Nah, oke. Jadi mungkin nanti bisa lebih dibanyakin latihan ya setelah ini. Baik, itu saja materinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.